Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Naria Sofa. Saya dari kelas Akuntansi Reguler C semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 14072420010. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang fungsi manajemen POAC dari mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi apa sih POAC itu? POAC adalah singkatan dari rangkaian proses planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, dan controlling atau pengendalian. Nah, jadi di suatu perusahaan atau organisasi itu perlu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuannya. Banyak ahli manajemen mengutarakan fungsi-fungsi manajemen sehingga seolah-olah tidak ada batasan yang jelas tentang fungsi-fungsi manajemen. Namun, ada beberapa ahli yang sepakat bahwa fungsi manajemen terbagi menjadi 4 bagian, yaitu POAC. Lalu ini adalah alur fungsi dari POAC. Yang pertama adalah fungsi planning, lalu yang kedua adalah fungsi organizing, dan yang ketiga adalah fungsi actuating, lalu yang paling terakhir adalah fungsi controlling. Kita akan masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi planning. Jadi apa sih fungsi planning itu? Fungsi planning atau perencanaan itu dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategi guna mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Kegiatan utama dalam fungsi perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Lalu yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis. Lalu yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Di dalam fungsi planning itu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu harus SMART atau merupakan singkatan dari spesifik, yang artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. Lalu measurable, artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Lalu yang ketiga ada achievable, artinya dapat dicapai, jadi bukan sekedar angan-angan. Lalu ada realistic, artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, tetapi tetap ada tantangan. Dan yang terakhir time, artinya ada batas waktu yang jelas, entah mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan, sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Nah, untuk contoh dari fungsi planning ini dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya contoh sederhananya adalah saat kita merencanakan liburan. Jadi saat kita merencanakan liburan, walaupun kalau kita liburan itu tujuannya untuk bersenang-senang, tapi lebih baik bila direncanakan supaya liburannya menjadi lebih tertata dan lebih rapi. Dan saat kita merencanakan liburan, hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan tujuan kemana kita akan pergi berlibur. Setelah itu juga dengan tempat-tempat yang akan kita datangi. Akan lebih baik jika kita menentukan tempat-tempat itu secara spesifik. Tentunya dengan memikirkan tingkat keberhasilannya. Lalu perencanaan juga harus realistis, bisa disesuaikan dengan budget yang ada. Semisal kita punya uang yang hanya cukup untuk liburan keluar kota, kan nggak mungkin kita membuat perencanaan buat liburan ke luar negeri. Lalu yang terakhir adalah menentukan batas waktu, apakah kita akan berlibur selama 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau mungkin 1 minggu. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi organizing. Jadi fungsi organizing atau pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dalam kelompok untuk menerapkan rencana. Kegiatan utama dalam fungsi pengorganisasian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas,
dan menetapkan prosedur yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Nah, contoh untuk fungsi organizing itu saat kita merencanakan liburan, itu ketika kita liburan entah bersama keluarga atau teman, kita bisa membagi-bagi tugas. Kita bisa membagi tugas kepada entah kakak kita, misal kita berlibur bersama keluarga, kita bisa membagi tugas untuk kakak kita, mungkin dia mencari tempat-tempat makan yang enak supaya kita selama liburan bisa makan enak. Lalu untuk adik mungkin mencari tempat-tempat yang menyenangkan, mungkin mencari spot-spot yang ingin didatangi secara spesifik, jadi liburannya akan lebih menyenangkan. Lalu yang ketiga adalah fungsi actuating. Fungsi actuating atau penggerakan adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Kegiatan dalam fungsi penggerakan dan implementasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Lalu yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Lalu yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Nah, contoh dari fungsi actuating ini itu adalah melaksanakan liburannya. Jadi, kita sebelumnya sudah merencanakan dan mengorganisir liburannya. Jadi, kita harus melaksanakannya biar tidak sia-sia perencanaannya. Lalu yang keempat itu adalah fungsi controlling. Fungsi controlling ini bagian terakhir dari manajemen, dari proses manajemen. Nah, fungsi controlling atau pengendalian ini adalah proses yang dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya atau belum. Fungsi pengendalian mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, menentukan standar prestasi, lalu mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, lalu membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan yang terakhir melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. Lalu ada kegiatan utama lainnya dalam fungsi pengawasan atau pengendalian. Itu ada 3. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Dan yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Nah, contoh dari fungsi ini atau fungsi controlling saat liburan itu kita melihat apakah liburannya sudah dilaksanakan sesuai rencana. Kalau memang tidak sesuai rencana, kita bisa melakukan evaluasi bagian manakah yang tidak sesuai rencana dan apakah sebabnya, dan tentunya kita juga akan mencari solusi agar liburan kedepannya bisa sesuai rencana lagi dan hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi lagi. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan materi ini tentang fungsi manajemen POAC. Itu adalah POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling adalah fungsi manajemen yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, dan mengontrol kegiatan organisasi. POAC merupakan dasar manajemen yang diterapkan di berbagai organisasi di seluruh dunia untuk mencapai tujuan dan visi organisasi. POAC juga berguna untuk meningkatkan efektivitas dalam berbagai sektor. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat dari saya mengenai fungsi manajemen POAC. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat
Dan ya, terima kasih.